Assalamualaikum. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Shanum dan Dimas. Kali ini kita akan bercerita tentang cerita seram. Langsung aja di cerita seram. Keep silent, keep watching, check it out. Di sebuah pedesaan hiduplah satu keluarga. Iya. Keluarganya itu terdiri dari ayah Edo, ibu Wati, dan anaknya itu bernama Ardi. Nah, rumahnya si Ardi ini dekat sama dia tuh begini. Mas tangannya nggak usah ke baunya. Satu. Dia cuma begini. Nggak usah lihat mukaku aja. Rumah si Ardi itu berdekatan dengan rumah kakek neneknya. Keluarga ini mempunyai cerita yang mengerikan, terutama Ibu Wati yang suka tiba-tiba kesurupan. Awal mulanya itu si Ibu Wati itu tiba-tiba sakit. Sakitnya itu sangat amat sakit. Kayak gini, pegang-pegang kepala, sakit. Benda apapun yang ada di depan mata dia, yang di dekat dia pengen pukul-pukul ke kepalanya. Kayak gitu, kayak teriak-teriak aja. Kayak gitu, pukul-pukul apa aja benda yang di depan dia itu dipukulin sama dia itu. Nah, terus si ayahnya itu kan bernama Edo. Dia pulang kerja, dia tuh serabutan. Kenapa? Sakit apa? Ya udah kita ke dokter aja kalau sakit. Ayah Edo itu karena baru pulang kan, dia panggil lah adeknya bernama Wawan. Wan, tolong anterin Ibu Wati, kakak kamu katanya, anterin ke rumah sakit. Bawa nih motor ada. Nah, dia nggak sadar kalau berangkatnya itu jam 5.30. Padahal dia itu mendekati mau maghrib kan. Dia itu sebenarnya maghrib aja nggak boleh keluar. Tapi karena dia nggak sadar kalau dia sakit, jadi ya udahlah pergi daripada sakit-sakit banget kepalanya, udah ke dokter aja. Berangkatlah sama si Wawan itu, Ibu Wati itu. Pas dia mau pergi, dia nggak sadar kalau jalannya itu salah. Kan jalannya itu ada dua, yang jalannya mau ke pasar, terus yang satu beloknya ke kuburan yang ada pohon beringin besar. Dia tuh Berarti iya, belok ke kuburan itu. Pas sebenarnya dia itu nggak boleh, apalagi maghrib nggak boleh, suka tiba-tiba kesurupan gitu. Ibu Wati ini pas lewat situ lah, lewat ada pohon beringinnya sama kuburan. Tapi Ibu Wati itu dari pertama naik motor sampai berjalan sampai dia berdoa dalam hatinya, baca doa Yasin, ayat kursi, pokoknya ayat-ayat Al-Quran dia bacain. Pas lewat situ pohon beringin itu adalah yang masuk ke badan dia. Langsung dia ketawa-ketawa sendiri di motor, cekikikikan, tahu nggak? Kayak hantu, kayak kuntilanak. Tapi suaranya suara nenek-nenek. Si Wawan ini kan panik, ya kan? Di belakang suara ketawa-ketawa cekikikan. Terus dia itu di motornya itu terasa berat banget, kayak bawa 10 orang di motornya. Nah, emang dia bonceng satu orang sebenarnya. Tapi dia itu karena dia kesurupan, jadi di motor itu berat banget, kayak bawa 10 orang. Puter balik lah si Wawan itu karena dia takut juga kan. Udah sambil udah kesurupan tapi masih takut. Yang ketakutannya itu si Wawannya yang bawa motornya. Nah, putar balik sambil goyang-goyang. Ya, tangan yang kanan pegang si Ibu Wati ke belakang, yang kiri pegang stang. Karena takut goyang itu kan. Balik. Oh iya, kebalik ya. Nah, ya. Pakai tangan kiri, tangan kanan megangin, motornya nggak jalan dong. Nah, karena si Wawan panik, jadi si Wawan itu muter balik kan. Karena si Ibu Wati itu ketawa sendiri, cekikikan kayak kuntilanak. Nah, si Wawan itu tangan kanannya pegang setir, tangan kirinya pegang Ibu Wati di belakang karena takut jatuh kan. Nah, lama-kelamaan kan di perjalanan nyampe lah ke rumahnya, ke rumah Ibu Wati dibawa pulang. Kenapa nggak lama? Ini katanya
kesurupan, kata si Wawan itu. Ya udah dibawa ke kamar lah sama si Wawan sama ayah Edo itu. Terus kata ayah Edo, Ardi tolong itu panggilin si tantenya itu bernama Ibu Iroh, mamanya si Wawan. Nah, biar dia tolong jagain gitu, dijagain di kamar. Nah, terus Ibu Iroh juga panggil neneknya si Ardi biar ada temennya kayak gitu. Ya udahlah dijagain lah sama mereka itu. Kata si kakeknya Ardi, si Abah, panggil itu orang pintar. Kata si tantenya itu, Tante Iroh sama si nenek bilang, gini, Cili dorong deh, saling dorong, aku aja yang panggil. Enggak, kata si nenek, aku aja yang panggil, kayak gitu. Berebutan dia karena saking takutnya. Akhirnya mengalah lah neneknya si Ardi itu. Udah, kamu aja yang manggil, yaitu Tante Iroh. Pergilah, terus datanglah orang pintarnya itu. Dia bilang begini, belum disembuhin itu ya ceritanya. Ditanya-tanya dulu, kamu siapa? Kata ke Ibu Wati itu. Ini anak, katanya berdoa mulu. Dikiranya aku nggak bisa berdoa. Kata paranormalnya itu, coba kalau kamu bisa baca sekarang surat Yasin. Dia baca tuh surat Yasin. Tapi suaranya itu suara nenek-nenek. Suaranya lantang banget. Yasin, wal Qur'anil Hakim. Nah, sampai selesai. Hebat, kata paranormal. Hebatan dia daripada aku juga. Masa aku juga belum hafal sampai 83 ayat. Masa hantu bisa selesai baca doanya? Habis itu, kenapa kamu ganggu dia? Aku sayang sama anak ini. Aku akan bawa, katanya kayak. Bawa kemana? Ke alam saya lah. Saya akan jadikan dia budak, katanya. Tidak bisa dijadikan budak, kata paranormalnya. Paranormalnya itu apa? Yang suka nyembuhin. Yang nyembuhin biar dia sembuh. Keluar setannya. Nah, biar setannya keluar. Nah, paranormalnya itu tiba-tiba bawa air 1 gelas. Dia bacalah doa-doa ayat-ayat Al-Quran. Terus disembuhin lah, dikasih minum, terus disembur juga. Di airnya disuruh diminum, terus diusap dari atas sampai ke bawah kepalanya Ibu Wati itu. Lama-kelamaan dia tersadar. Nah, setelah malam jam 12 datanglah pengajiannya pada kumpul beserta keluarganya. Nah, di situ adalah muridnya. Murid gurunya itu pas masuk ke rumah tiba-tiba kesurupan, tapi lihat ke atas, ke atap. Kata saya tuh, ngapain lihat ke atas? Kan di atas nggak ada apa-apa. Tapi dia cuma bisanya lihat ke atas aja. Nah, setelah itu gurunya itu langsung menyembuhkan dia. Katanya gini, kata pak gurunya, baru aja datang, udah malu-maluin, disembuhin lah. Terus sembuh lah nih muridnya itu. Ada satu lagi muridnya lewat depan rumahnya, masuklah ke depan, pintu depan, masuk, terus dia kesurupan lagi. Tiba-tiba lihat lagi ke atap. Nah, lihat lagi, ngapain itu lihat ke atap lagi? Terus dia kepalanya sambil kaku, badannya juga kaku, lihat ke atas begini. Nah, gurunya juga mungkin katanya, ini satu lagi, ngapain lagi, baru datang udah bikin rusuh kayak gitu. Sembuhin lah. Terus gurunya itu, ayo kita lihat ke atas, katanya, ke atap, karena murid saya baru datang aja udah lihat ke atas. Jadi mereka tuh penasaran. Nah, yang naik ke atas itu kakek si Ardi sama ayah si Ardi, yang Bapak Edo itu sama gurunya. Terus dia itu pun harus pakai sarung tangan, kan nggak sembarang pegang. Jadi takut ada benda apa-apa, jadi pakai sarung tangan. Naiklah ke atap, katanya. Naik ke atas, pas, wah ini bendanya, katanya. Bendanya itu warna putih, boneka. Kepalanya itu dikasih mata, dikasih hidung, bibir, cantik banget pokoknya. Tapi nancaplah di kepalanya itu jarum. Oh ini pantesan
yang bikin Ibu Wati sakit kepalanya itu susah disembuhkan. Ternyata diguna-gunain itu Bu Wati itu. Nah, diambillah sama gurunya itu, ditaruhlah di kresek. Nah, lewat lagi ke dapur. Pas di dapur ada boneka kecil yang lurus aja kayak gini, lurus tapi kecil, yang diikat pakai benang kayak kaku gitu. Nah, dapat 2. Turunlah gurunya itu ke bawah sama ayah si Ardi sama kakek si Ardi itu. Terus pas dilihat sama gurunya itu, dibuka si boneka itu yang putih itu, ternyata isinya tuh bawang putih sama cabai merah. Kami tuh heran banget, guru-gurunya, muridnya, kok masih ada kejadian yang kayak gini gitu. Zaman now, sekarang itu disebutnya zaman now. Orang masih percaya yang kayak gitu. Terus sama gurunya itu dibawalah keluar, dibakar si boneka itu. Habis dibakarnya di luar, yang kesurupannya di rumah. Coba Kak, bayangin Kakak, katanya begini yang di dalam rumah tuh. Api menyalanya, bonekanya tuh kecil, tapi apinya tuh kayak membakar kompor gas yang tinggi banget. Coba, nggak masuk di akal kan kalau kita nggak lihat sendiri. Karena si pak gurunya dengar dia teriak-teriak di dalam rumah, terus begitu, apa ini tuh teriak-teriak, panas katanya. Jadi si hantunya itu atau setannya itu masuk ke ragam muridnya si guru itu. Panas, berhenti katanya. Jangan bakar aku tidak salah. Semua pada masuk rumah. Terus begini, ampun. Gurunya bilang begini, kenapa kamu lakukan ini? Siapa yang nyuruh? Dia nggak ngaku. Yang nyuruh itu siapa? Karena katanya pantang dia tuh kalau ngasih tahu. Malah begini, tanya aja sama Ibu Wati, dia ngapain aja katanya, dia ngelakuin kesalahan apa. Malah balik nanya dia kayak gitu, pikir aja sendiri katanya kayak gitu. Disembuhin lah, udah selesai sama pak gurunya itu, disembuhin muridnya. Akhirnya si Bu Wati pun tersadar, dan alhamdulillahnya itu Bu Wati sakitnya udah agak mendingan gitu, karena udah dicabut lah jarumnya itu dari bonekanya, guna-gunanya itu udah dihilangin. Di kampung-kampung itu masih banyak kejadian yang kayak gitu, masih ada guna-guna loh zaman sekarang. Stay tune ya guys, Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah.